Pernahkah kamu merasa sulit mengambil keputusan? Atau mudah percaya hoaks karena tidak tahu cara mengecek kebenarannya? Itu alarm bahwa kamu perlu latih kemampuan berpikir kritis. Nah, di video ini, kita akan bahas langkah-langkah praktis untuk melatih otak berpikir lebih kritis. Yuk, simak sampai akhir. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Berpikir kritis bukan berarti selalu kritis ke orang lain. Ini tentang cara kita menganalisis informasi sebelum mempercayainya. Misalnya, ketika ada berita viral, apakah kamu langsung share atau cek dulu sumbernya? Atau saat ada masalah, apakah kamu cari solusi atau langsung panik? Berpikir kritis membuat kita tidak mudah tertipu dan bisa mengambil keputusan lebih baik. Bayangkan otak kita seperti detektif. Tugasnya bukan hanya menerima informasi, tapi menyelidiki kebenarannya. Misalnya, saat ada berita viral, detektif dalam diri kita harus bertanya. Pertama, siapa yang membuat berita ini? Kedua, apa motifnya? Ketiga, apakah ada bukti pendukung? Seperti detektif Sherlock Holmes, berpikir kritis membutuhkan kecurigaan sehat dan keinginan untuk menggali lebih dalam. Siap menjadi pemikir yang kritis, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, selalu tanya mengapa dan bagaimana. Pertanyaan mengapa dan bagaimana itu, seperti mengupas bawang. Setiap lapisan yang kamu kupas akan membawamu ke inti masalah. Contoh, ada teman bilang, skincare mahal, pasti lebih bagus. Daripada nerima begitu saja, tanya, mengapa harus mahal? Apa bahan-bahannya berbeda? Bagaimana cara produk itu bekerja di kulit? Dengan pertanyaan ini, kamu memaksa otak untuk cari jawaban logis. Langkah 2, cek sumber informasi. Informasi tanpa sumber jelas itu seperti makanan kadaluarsa. Kamu nggak tahu asalnya, tapi tetap dimakan. Akibatnya, keracunan hoaks. Jangan langsung percaya info dari grup WhatsApp atau influencer. Cek, pertama, apakah sumbernya ahli di bidangnya? Kedua, apakah ada data penelitian atau hanya opini? Ketiga, apakah media tersebut dikenal netral atau punya kepentingan tertentu? Langkah 3, latihan debat diri sendiri. Ini seperti tim sepak bola di otakmu. Ada kiper atau pikiran hati-hati, dan striker atau keinginan impulsif. Keduanya harus bertanding untuk mencapai keputusan seimbang. Misalnya, kamu ingin beli HP baru. Alih-alih langsung beli, buat dua argumen. Argumen pendukung, misalnya, saya butuh HP baru, karena yang lama lambat. Argumen penentang, misalnya, tapi budget terbatas, dan HP lama masih bisa dipakai untuk kerja. Dengan ini, kamu belajar melihat masalah dari berbagai sisi. Langkah 4, gunakan teknik 5W. Teknik ini seperti mencabut rumput liar sampai ke akarnya. Jika hanya dipotong permukaan, masalah akan tumbuh lagi. Contoh kasus, nilai ujian jelek. Kenapa? Karena nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena keasikan main game. Kenapa main game terus? Karena nggak ada jadwal belajar. Kenapa nggak buat jadwal? Karena kurang disiplin. Kenapa kurang disiplin? Karena belum paham prioritas. Dari sini, solusinya adalah atur prioritas dan jadwal. Langkah 5, baca buku yang memicu analisis. Luangkan waktu untuk baca buku fiksi seperti Sherlock Holmes atau non-fiksi tentang logika, bisa melatih otakmu berpikir sistematis. Membaca buku analitis itu seperti memberi vitamin untuk otak. Buku Sherlock Holmes sama dengan vitamin untuk logika, buku filsafat sama dengan vitamin untuk kebijaksanaan. Semakin sering dikonsumsi, otakmu semakin kebal dari virus pikiran ceroboh. Tips buatmu, saat baca, coba tebak akhir cerita atau identifikasi kesalahan logika di artikel. Contoh pertama, hoaks medsos.
Seperti poster yang berseliweran di medsos, yang bertuliskan, minum air rebusan daun ini sembuhkan kanker dalam 3 hari. Cara analisisnya. Pertama, cek sumber, apakah ada institusi kesehatan yang mendukung. Kedua, logika, apakah kanker bisa sembuh dalam 3 hari. Ketiga, data. Adakah testimoni valid atau hanya foto tanpa bukti? Hoaks itu seperti junk food, menarik, tapi merusak kesehatan mental. Tugasmu adalah memeriksa label nutrisi. Siapa koki yang membuat hoaks ini? Apakah ada bahan berbahaya atau misinfo di dalamnya? Contoh kedua, iklan produk investasi. Misalnya iklan dengan janji untung 500% dalam 1 bulan. Pertanyaan kritisnya. Pertama, risiko, kenapa perusahaan ini bagi-bagi untung besar? Kedua, legalitas, apakah sudah terdaftar di OJK? Ketiga, logika, jika benar menguntungkan, kenapa tidak diam-diam saja? Iklan janji untung besar itu seperti kacang ajaib dalam dongeng. Di cerita, kacang itu tumbuh sampai langit, tapi di dunia nyata, itu cuma omong kosong. Ingat, tidak ada jalan pintas untuk sukses, sama seperti tidak ada kacang ajaib di kehidupan nyata. Dalam perjalanan melatih pikiran kritis, kamu seringkali dihambat oleh hal-hal berikut. Pertama, ikut-ikutan tren. Misalnya, semua orang beli, jadi saya juga ikut beli. Ikut-ikutan tren ini, seperti zombie yang ikut gerombolan tanpa tahu tujuannya. Jangan jadi zombie, tanya, apa alasanku melakukan ini? Kedua, mengabaikan emosi. Misalnya saat marah, lalu membuat keputusan yang ceroboh. Emosi menguasai logika itu, seperti badai laut. Jika kapal pikiranmu tidak memiliki jangkar logika, kamu akan terhempas ke keputusan gegabah. Ketiga, malas riset. Seperti percaya kata satu orang saja, tanpa mencari informasi terkait dari sumber yang lain. Malas riset itu seperti membeli mobil bekas tanpa cek mesin. Bisa-bisa kamu dapat barang rongsokan. Berpikir kritis itu seperti otot, butuh latihan terus-menerus. Mulai dari hal kecil, tanya, verifikasi, dan analisis. Di era informasi sekarang ini, berpikir kritis adalah superpower. Ini bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa diasah. Mulai hari ini, tantang asumsimu, gali lebih dalam, dan jadilah detektif kebenaran. Sebelum kita akhiri, saya tantang kamu untuk share pengalaman latihan berpikir kritismu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten tentang pengembangan diri lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.